tantangannya di mana kalau saya sekarang ada di depan Bapak Ibu itu karena kemurahan Tuhan, karena tangan kasih Tuhan. Nah, saya akan mulai. Saya dulunya memang seorang Muslim. Saya lahir dari keluarga Muslim. Ayah ibu saya Muslim. Saya 4 bersaudara. Jadi saya lahir di Anyer, Serang, Banten. Saya kecil di sana, dilahirkan di sana dan dibesarkan di sana sampai SMA. Perjalanan saya bertemu Tuhan itu di sebuah hotel, namanya Hotel Sangiang, ada di Pantai Anyer. Waktu itu umur saya 13 tahun, ibu saya meninggal, lalu seminggu kemudian bapak saya atau ayah saya menikah, lalu meninggalkan kami. Jadi saya umur 13 tahun bersama 2 adik yang umurnya 5 dan 7 tahun. Maaf Bapak Ibu kalau saya cerita hal ini pasti saya akan meneteskan air mata. Lalu kakak saya waktu itu SMA, dia akhirnya berhenti sekolah. Dan akhirnya saya dan 2 adik saya tinggal di rumah tanpa orang tua. Saat itu saya bingung bagaimana menghidupi kami, bagaimana kami makan. Jadi saya memberanikan diri melamar di hotel, di mana almarhum ibu saya bekerja dulu sebagai koki, tukang masak di sana. Dan saya diterima untuk anak seusia umur 13 tahun. Bisa apa ya gitu. Jadi waktu itu karena manajer hotel sangat mengenal ibu saya dan karena kondisi saya seperti itu, dia menerima saya dan saya menjadi cleaning service. Pekerjaan saya mengumpulkan sampah yang ada di depan kamar-kamar hotel dan apartemen. Nah itu awal saya bekerja. Lalu ya kehidupan saya memang sangat menyedihkan saat itu ya di mata orang lain. Saya ya saat itu memang ya sangat miris ya, seperti yatim piatu walaupun bapak saya masih ada. Kemudian karena saya ingin sekali bisa bahasa Inggris karena pada zaman itu banyak sekali orang asing. Saya ingin sekali belajar bahasa Inggris, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Jangankan untuk les ya, untuk makan aja saya masih berpikir kadang saya harus meminta makanan dari dapur hotel. Nah suatu hari saya melihat, ya saya tidak tahu kalau ini Alkitab ya Bapak Ibu, yang waktu saya temukan di tempat sampah, saya tertarik karena oh ini ada buku ya bagus gitu. Dan saya coba baca. Yang pertama itu yang saya lihat adalah oh ini bahasa Inggris bahasa Indonesia. Lalu saya bawa pulang, saya baca. Ternyata wah saya membacanya dan ada nama Yesus di situ yang saya tahu Yesus. Wah Tuhannya orang Yahudi, orang Nasrani, orang ya saya agak sedikit gemetar, takut ya karena saya seorang Muslim yang taat, diajari oleh ibu saya taat. Tapi saya ingin sekali bahasa Inggris, jadi saya membacanya terus walaupun saya tahu bahwa ini sesuatu yang agak aneh karena ada Yesus. Nah, tapi terus saya membacanya, saya tidak tahu itu cara Tuhan memperkenalkan secara pribadi kepada saya. Dia menyapa saya secara pribadi. Lalu suatu hari dalam keadaan yang sangat susah, saya berdoa kepada Tuhan, ya kepada Allah ya waktu itu. Kemudian saya membaca sebuah ayat dari Yohanes ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Tapi bukan itu yang menjadi poin saya waktu itu karena apa yang saya butuhkan gitu ya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak. Saat itu Bapak Ibu, listrik di rumah saya sudah dicabut. Kami nggak punya makanan. Adik saya sakit. Jadi waktu saya membaca apa yang diminta dalam namaku diberikannya kepadamu. Saat itu saya
apa benar ya ini gitu ya. Waktu itu pernah Pak Oktan bertanya ya ayat mana yang membuat saya itu gitu ya sama Tuhan Yesus gitu. Saya cuman gini waktu itu saya, maaf Bapak Ibu, saya itu muslim ya, jadi waktu itu saya sholat tahajud. Saya ngomong gini sama Allah, ya Allah, kalau benar ini Yesus, itu Tuhan, menjawab doa saya, kalau Bapak ini Bapaknya, ya saya tidak mengerti itu Bapak, itu Yesus ya. Tapi yang saya mungkin apa Bapak ini Bapak itu Yesus, seperti itu. Karena saat itu saya sudah bisa berpikir, siapa Tuhan itu, karena terus saya bertanya gitu. Sampai akhirnya saya terus membawa itu ke hotel sambil bekerja. Saya menangis saat itu karena hampir saya juga diberhentikan dari sekolah. Di video saya tidak ceritakan ini kan terlalu panjang. Saya mau diberhentikan sekolah, terus saya bilang sambil menangis, saya sambil bawa ember tempat saya mengambil sampah. Saya cuma bilang ini, kalau memang Tuhan Yesus itu Tuhan, tolong saya. Katanya kalau saya berdoa dan menyebut nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau tolong saya. Dan ternyata seseorang itu datang dan dia memberikan buku, tapi bukan buku. Ternyata itu firman Tuhan, tapi saya tidak tahu itu bacaan ya, bacaan. Tapi saya tidak mengerti karena itu berbahasa Inggris. Orang asing itu memberikan buku itu. Dan ternyata di dalamnya ada uang 300.000. Saya takut sekali, saya kembalikan ke dia, tapi dia bilang itu untuk kamu. Saya belum mengerti bahasa Inggris ya. Cuman dia tunjuk dada saya, ini buat kamu. Nah, sejak saat itulah saya mulai membaca, dan membaca. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, saya dibawa oleh Tuhan. Saya kuliah ke Bogor, di IPB, Institut Pertanian Bogor, dengan kemurahan Tuhan, beasiswa. Kemudian di Bogor tuh saya berhijab ya Bapak Ibu. Saya mencoba mencari siapa Tuhan itu. Saya masih mengingat kenapa ketika saya berdoa dengan nama Yesus, Tuhan Yesus, maksudnya Yesus menjawab doa saya saat itu. Kemudian setelah saya di Bogor, saya mulai debat karena saya masuk HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Saya berdebat, saya memperdebatkan siapa itu Yesus. Siapa itu Isa Al-Masih yang dikandung oleh Maryam dari Rohul Kudus. Siapa Rohul Kudus? Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, saya di semester terakhir itu menemukan titik, ya Yesus itu Tuhan. Saya nggak bisa meragukan lagi. Waktu saya berbicara dengan teman-teman saya di kampus, mereka marah sekali. Sampai saya akhirnya ya tidak ditemani lah ya. Di IPB itu saya akhirnya terkenal rame gitu, bahwa saya ini mulai murtad gitu. Saya mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Singkat cerita, saya lulus, kemudian saya kembali ke Anyer. Saya bicara sama adik saya bilang, Yesus itu Tuhan loh, saya bilang gitu. Dan mereka mulai marah juga. Aneh, teteh itu aneh gitu. Tapi saya bilang, iya, Yesus Tuhan. Tapi saya waktu itu masih muslim, jadi saya terus sholat, saya terus tahajud, sampai akhirnya membawa saya itu ke Bandung. Saya ke Bandung, saya bekerja di pertanian di Cisarua yang Tarongpong. Saya di sana, saya bertemu dengan orang-orang yang ternyata percaya Yesus, tapi mereka menyebut Isa. Saya terus belajar. Bapak Ibu bayangkan ya, tidak ada yang membimbing saya gitu. Tapi itu cara Tuhan gitu. Dengan Alkitab yang terus saya bawa-bawa ya, Gideon ini gitu. Selain saya belajar bahasa Inggris juga ya, karena ini mudah untuk saya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kemudian akhirnya saya tidak mengerti Katolik atau Kristen. Yang saya ingin adalah saya mau mengikut Yesus. Kemudian pada akhirnya saya memberanikan diri datang ke sebuah gereja. Saya tidak GJKI. Saya minta kalau saya mau percaya Yesus bagaimana. Kemudian mereka bimbing saya. Kemudian mereka baptiskan saya. Setelah itu saya tidak mengerti harus berjemaat. Jadi saya pindah pekerjaan ke perusahaan ekspor impor di kota Bandung. Dari Banten itu saya dari Bogor ke Banten, kemudian saya ke Bandung akhirnya
dituntun oleh Tuhan. Pada akhirnya saya bekerja di kota Bandung. Kemudian saya mulai bertanya, bagaimana caranya saya mengikut Tuhan Yesus ya, gitu. Bagaimana gitu? Apakah cukup saya sudah dibaptis seperti itu? Pada akhirnya saya bergabung ke sebuah gereja yang sampai hari ini saya bergabung. Kemudian saya nggak mau saya cuman menjadi orang Kristen, tapi saya nggak ngerti apa sih kekristenan. Akhirnya saya memutuskan untuk sekolah teologi ya. Kemudian pada akhirnya saya bertemu dengan salah seorang pengurus BPK Penabur. Waktu itu kami pelayanan doa. Kemudian dia menawarkan saya untuk menjadi guru, padahal saat itu saya bekerja di perusahaan ekspor impor. Kemudian saya bilang, apakah ini cara Tuhan saya melayani Tuhan? Singkat cerita saya menjadi guru agama. Bapak Ibu, sekarang saya menjadi guru agama. Nah, di perjalanan itu saya satu-satu saya mencoba adik saya untuk mereka percaya Tuhan. Ya mereka awalnya membenci, ya menjauhi saya. Saya seperti merasa sendiri. Tapi saya mengimani dalam firman Tuhan bahwa satu orang dalam keluargamu diselamat, maka seluruh keluargamu. Maka saya pelan-pelan bicara kepada adik saya bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Juru Selamat gitu. Nah, kemudian adik saya yang bungsu dia percaya, kemudian adik saya yang punya suami orang Aceh karena tsunami meninggal suaminya, kemudian dia harus berjuang sendiri mengurus satu anaknya. Dia pergi ke luar negeri, pulang haji 2 kali, kemudian dia malah di sana mengalami suatu peristiwa di mana dia merasa dituntun oleh Tuhan Yesus. Ketika pulang dia nangis, dia bilang, oh Tuhan Yesus yang teteh ceritain itu benar ada. Saya ketemu di sana. Jadi dia waktu di Mekah, dia malah bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya bilang, kamu bukan menghayal kan? Bukan. Karena dia yang menentang saya, percaya Yesus ya. Pada saat dia berkata, saya malah ketemu di sana. Saya mau percaya Yesus. Jadi waktu dia pulang dari haji, malah dia mengikut Yesus. Dan dia menceritakan kepada kakak saya nomor 1 marah besar. Kemudian dia bilang, ya udah saya ikut teteh ke Bandung, saya mau jadi Kristen, dia bilang gitu ya. Jadi adik-adik saya ikut saya di Bandung. Yang bungsu sudah menikah dengan orang Kristen juga, puji Tuhan. Jadi tinggal kakak saya yang satu lagi yang besar belum percaya Tuhan Yesus. Dan bapak saya bersyukur karena saya terus bersaksi kepada bapak saya. Sebelum beliau meninggal, semalaman saya menemani dia karena dia sakit. Lalu saya bilang ke dia, Bapak, kenapa saya tidak membenci Bapak walaupun Bapak tidak memperlakukan saya dengan baik waktu saya kecil. Bapak tahu, saya bilang, karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengasihi Bapak, bukan saya. Nah, kemudian terus saya sama dia semalaman. Seminggu kemudian dia dipanggil Tuhan. Bagaimana saya yakin dia percaya Tuhan Yesus? Karena setiap dia akan diangkat dari tempat tidur, kata yang di sana, kata tetangga saya, dia selalu bilang, nggak apa-apa saya sakit sekarang, nanti saya juga ke surga. Bersama Yesus saya nggak sakit. Jadi Bapak Ibu, itulah yang membuat saya, ternyata Tuhan bekerja bukan untuk saya pribadi. Di umur 13 tahun, Tuhan memperkenalkan lewat Alkitab ini, bukan untuk saya pribadi, ternyata untuk keluarga saya. Dan ketika sekarang saya mengajar anak-anak dan juga mengajar sekolah minggu, saya hanya melihat betapa indahnya Tuhan. Walaupun di awal sepertinya saya hidup dalam penderitaan. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu bahwa nggak ada yang sia-sia ketika melayani Tuhan. Dan komitmen saya pribadi, saya mau, mungkin saya tidak seperti Bapak Ibu ya, yang setia sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin ya di sini banyak yang senior. Saya mungkin hitungannya belum terlalu lama melayani Tuhan, tapi saya melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu luar biasa.
Saya sering menceritakan ini kepada murid-murid saya, baik di sekolah minggu, di gereja, atau di sekolah ya. Bagaimana saya bertemu Tuhan di tempat sampah. Sepertinya hina ya, kotor. Tapi ini firman Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu di Anyer itu, boro-boro ada gereja ya. Boro-boro ada gereja gitu ya. Kalaupun ada orang persekutuan kayaknya dilemparin gitu. Tapi saya dijumpainya di tempat sampah. Itu yang sering membuat saya terharu. Ya ampun, Tuhan menemui saya di sini, di tempat sampah. Dan ini dari Alkitab, di Gideon. Jadi saya mau menyaksikan bahwa pekerjaan Tuhan tidak ada yang sia-sia yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Kalau ya orang mungkin membuangnya, mungkin ya merasa tidak penting ya Alkitab ini. Tapi Tuhan menjumpai orang-orang mungkin seperti saya yang terhilang. Dan saya mau membacakan firman Tuhan untuk menguatkan kita bersama. Dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya yakin Bapak-bapak dan Ibu yang ada di sini pasti punya satu tujuan. Kerajaan Tuhan semakin meluas, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Bapak Ibu boleh melihat karya Tuhan di dalam diri saya. Saya tidak merasa diri saya hebat ya, saya sering merasa terharu. Saya tidak hebat, saya dipilih dari tempat yang tidak pantas ya. Saya hanya pemungut sampah. Tapi Tuhan memilih saya. Ketika saya mengajar, ditawari menjadi guru agama, saya sampai doa puasa Bapak Ibu. Apakah saya pantas gitu ya? Latar belakang saya seorang muslim. Saya nggak pernah sekolah minggu gitu. Tapi saya dipakai sebagai memberitakan firman Tuhan gitu untuk anak-anak. Saya ambil kesempatan, saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya mau, tapi tolong saya. Dan ya hampir sekarang sudah tahun ke-10 ya, saya 10 tahun mengajar agama di Penabur. Dan waktu saya ada tim The Gideon membagikan Alkitab, hati saya tuh langsung seperti, wow, Tuhan, saya bertemu dengan tim The Gideon, mereka bagikan Alkitab, saya memimpin ibadah, memimpin anak-anak memuji Tuhan. Saya saat itu merasa Tuhan benar-benar gitu tunjukin, nih pekerjaan saya. Kamu dari tempat sampah sekarang kamu berdiri nih di sini di ruangan auditorium sekolah besar dengan ratusan murid dan dengan The Gideon, di mana dari The Gideon lah yang membawa saya di perjalanan iman saya. Jadi Bapak Ibu, teruslah giat melayani Tuhan. Mungkin saya sebagai guru, Bapak Ibu sebagai The Gideon yang terus provide Alkitab untuk orang-orang yang terhilang seperti saya. Tidak ada yang sia-sia. Aduh maaf ya, saya jadi luar biasa emosional. Aduh, saya benar-benar terharu dan saya berterima kasih Tuhan memakai Bapak Ibu untuk boleh melayani Tuhan, untuk boleh ya terus semangat melayani Tuhan di Gideon ini. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja ya, kalau ini terlalu panjang ceritanya, pekerjaan Tuhan terlalu banyak untuk saya ceritakan. Tapi saya intinya berterima kasih. Terima kasih banyak The Gideon. Terima kasih banyak. Saya sudah berterima kasih kepada Tuhan dan terus akan berterima kasih. Tuhan terus pakai Bapak Ibu dalam pekerjaan dan kerajaannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus baik.
Terima kasih Ibu Hima. Kesaksian Ibu Hima bagi saya kira dan saya kira bagi kita semua, para Gideon saat ini, sungguh memberikan kita kekuatan dan juga memberikan kepada kita assurance ya, bahwa apa yang kita lakukan di dalam pelayanan, membagikan, sharing Alkitab, menempatkan Alkitab tidak pernah akan sia-sia seperti janji di dalam firman Tuhan, Yesaya 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulutnya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya sendiri merasa bahwa kesaksian Ibu Hima ini salah satu yang saya bisa dengar dengan sangat luar biasa, karena biasanya banyak kesaksian yang kita dapat itu dari luar Indonesia yang kedengarannya spektakuler gitu. Tapi yang Ibu Hima sampaikan itu sungguh-sungguh satu hal yang luar biasa. Tuhan mendapatkan Ibu Hima di tempat sampah. Sebetulnya kalau kita pikir-pikir, kita juga ini semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dari tempat sampah. Ada yang pernah mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang-orang yang memberitahukan orang lain di mana ada makanan ketika mereka mereka berada di tempat sampah untuk mencari makanan. Demikianlah kita sebetulnya. Dan saya kira satu hal lagi yang perlu kita mengerti, kadang-kadang kita sebagai orang-orang Kristen yang lahir besar di keluarga Kristen, seperti yang sering saya katakan kepada anak-anak saya, kita kurang bisa mengerti bagaimana nilai dari iman orang-orang yang dari seberang seperti Ibu Hima ini. Saya sudah mendengarkan beberapa kesaksian, buku-buku yang saya baca dari orang-orang yang dari Muslim itu, sungguh-sungguh satu hal yang berat untuk mereka. Kadang-kadang harus dikucilkan, disingkirkan. Jadi Tuhan memakai cara yang luar biasa kadang-kadang, dengan mimpi, dengan pewahyuan dan segalanya untuk menjangkau orang-orang Muslim. Tidak seperti kita ini yang mungkin dari keluarga Kristen, dari kecil kita sudah dididik, sudah sepertinya mempunyai kesempatan untuk mendengarkan lebih banyak, tetapi kadang-kala kita menyia-nyiakan. Jadi kesaksian Ibu Hima ini sungguh-sungguh memberikan kita kesadaran dengan sepenuhnya bahwa sebetulnya anugerah Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Mungkin ada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya sedikit kepada Ibu Hima untuk lebih memperjelas kesaksiannya lagi. Saya sendiri ingin juga tanya, tahun berapa itu Ibu dapat Alkitab itu ya? Itu tahun, maaf, 80, Lebih lah. 85-an ya Pak. Oh, 85 ya. Ya, kalau tidak salah ya. Kemudian Ya, 85. dari waktu Ibu terima Alkitab itu sampai Ibu akhirnya putuskan untuk terima Yesus atau menerima Yesus sebagai juru selamat itu berapa tahun? Itu sampai saya kuliah ya Pak. Jadi dari itu saat itu saya kelas 2 SMP ya. Saya bekerja itu sudah di kelas 1 baru naik kelas 2 ya. Kemudian saya SMA masih membaca tapi belum percaya ya. Kemudian saya kuliah. Nah, kuliah itu saya lulus tahun 2000. 2000 itu pergumulan yang sangat hebat ya, karena saya di kampus itu sempat ditahan juga untuk tidak lulus skripsi ya. Karena waktu itu satu pembimbing saya ingat ya satu kata-kata dia tuh sampai hari ini. Kamu, katanya gitu ya, kamu murtad, katanya gitu ya. Kamu hanya merusak
merusak agama. Karena waktu itu saya adalah pengurus himpunan mahasiswa Islam. Jadi waktu dia tahu saya mempertanyakan, saya memperdebatkan, oh Yesus. Saat itu dia marah besar. Dan dia adalah dosen pembimbing saya. Jadi saya sempat punya masalah di kampus. Tapi itu malah yang membuat saya tahajud. Saya tahajud, saya puasa, saya bilang sama Allah, kalau memang Yesus ini Tuhan, saya mau ikut sampai mati. Tapi tunjukkan kebenarannya gitu. Karena kok waktu yang saya doa itu kenapa dijawab? Buktikan gitu Tuhan, buktikan gitu. Dan pada akhirnya yaitu di akhir tahun saya mau wisuda itu, saya ke katedral yang di dekat Istana Bogor. Saya bilang sama Allah begini, ya Allah, kalau memang iman Islam saya benar, ambil nyawa saya. Kalau memang iman Islam ini benar, saya ikut ibadah. Saya nggak ngerti ibadah Katolik ya, tapi saya saat itu ikut ibadah itu. Kemudian saya bilang, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, saya keluar dari pintu ini Tuhan. Saya hidup. Kalau saya hidup, maka saya akan hidup untuk Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya keluar dari katedral dan saya masih hidup. Saya bingung sebenarnya, bapak-bapak di situ, saya bingung. Saya bingung, lalu saya duduk di bawah pohon beringin. Saya menangis. Saya harus gimana? Datang Romo ya, kayaknya Romo itu lihat karena saya orang asing mungkin. Dia tanya saya kenapa? Saya mau nanya, Pak, Yesus itu Tuhan? Terus Romo itu jawab, ya, dengan senyumnya. Dan saya pulang ke kosan, saya nangis. Berarti ini benar. Kalau ini benar, jadi saya harus gimana? Sejak saat itu, saya melangkah dengan teguh, memiliki keyakinan Yesus itu Tuhan, bapak-bapak. Jadi setelah saya lulus di Bogor tuh, saya dalam hati saya mengimani bahwa Yesus Tuhan. Saya cerita sama adik-adik saya, dan mereka nangis, mereka kecewa karena kakaknya yang jadi contoh buat mereka kok murtad. Kemudian saya bilang, ya udah, nggak apa-apa kalau kalian benci saya, tapi darah tidak bisa memutuskan hubungan kita. Saya tetap kakak kalian. Jadi tahun itu saya memutuskan ke Bandung. Sebenarnya dalam kesedihan ya, karena saya benar-benar ingin ketemu Tuhan, ingin sekali hidup bersama Tuhan saat itu. Jadi saya ke Bandung itu untuk sebenarnya mencari Tuhan yang saya imani gitu. Cuma saya nggak ngerti harus gimana. Jadi itulah awalnya. Makanya terus saya belajar, ketemu dengan orang di Bandung. Kebetulan ternyata banyak ya orang-orang yang melayani Tuhan gitu. Jadi saya kenalan dengan beberapa orang yang mereka bawa saya ke persekutuan seperti itu. Tapi saya mencari memang, dan saya pindah-pindah gereja Bapak Ibu. Jadi jalan-jalan ya, semua gereja kunjungi karena saya tidak mengerti. Yang penting ada gereja ini saya ibadah, minggu ini saya pindah, seperti itu. Sampai benar-benar akhirnya saya ketemu, saya naik angkot saat itu, saya bilang ke Tuhan, ya Tuhan, saya mau hidup bagimu, tapi saya tidak tahu harus gimana. Jadi tolong kirim saya ke tempat di mana saya bisa benar-benar hidup dengan Tuhan. Dan saat itu saya naik angkot dari Setiabudi, berhenti itu di depan gereja baptis pertama yang sekarang saya bergereja. Saya beribadah di situ dan saya disalami oleh ibu pendetanya. Dia panggil nama, hanya keluarga saya memanggil nama ini, Yanti. Selamat datang Yanti, itu ya. Saya bilang, oh, dia kenal saya. Saya ikut ibadah di situ. Kemudian akhirnya tiap minggu saya datang ke gereja itu. Suatu hari saya bertanya sama dia, Tante tahu dari mana nama saya? Nama kamu siapa? Itu yang membuat saya, oh
yang menyambut saya ternyata mungkin Tuhan. Saya berpikir mungkin Tuhan, karena tante pendeta ini, istri pendeta ini nggak kenal saya. Tapi waktu pertama kali selamat datang, Yanti itu siapa? Saya langsung kalau orang Muslim itu ini ya, maksudnya percaya malaikat, ya sama seperti orang Kristen, tapi percaya bahwa kalau Tuhan tuh bisa ngomong langsung gitu ya. Jadi saya berpikir, oh apakah ini cara Tuhan. Nah, sejak hari itu saya beribadah di gereja itu dan mulai. Nah, kalau saya sekolah ke STT itu sebenarnya bukan untuk jadi guru agama awalnya. Saya hanya ingin mengenal Tuhan yang saya imani. Saya hanya ingin mau mengerti Alkitab ini benar-benar. Kalau saya mengimani Tuhan, saya harus benar-benar paham siapa yang Tuhan saya imani. Nah itu jadi dari tahun 2000 saya dibaptis lagi, sampai 2 kali Bapak Ibu, karena saya nggak ngerti baptis itu harus berapa kali. Jadi pertama saya dibaptis di gereja GJKI, kemudian saya pertama dibaptis lagi karena saya belum mengerti sebenarnya baptisan itu untuk apa saat itu. Puji Tuhan gitu. Seperti itu Pak Stephen. Iya, iya. Luar Puji biasa. Tuhan, luar biasa. Kalau saya Terima kasih. ingin